Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, saya Radian Sukma. Jadi dalam tugas kali ini saya membuat video gitu, yang dimana ini merangkum hasil dari kelima praktikum yang telah dilakukan sebelumnya, yang dimana ini merupakan simulasi teknik modulasi yang menggunakan aplikasi MATLAB. Nah, untuk tahap pertama ini adalah pengenalan teknik modulasinya. Jadi yang pertama ini adalah simulasi dengan MATLAB. Jadi MATLAB ini digunakan untuk mensimulasikan gitu berbagai teknik modulasi yang membantu pemahaman dan juga analisis bagi performanya. Lalu yang kedua adalah modulasi amplitudo. Nah, jadi teknik modulasi ini mengubah amplitudo sinyal gitu dari sinyal pembawa sesuai dengan sinyal yang diinformasikan. Nah, setelah itu ada modulasi frekuensi, yang dimana mengubah frekuensi sinyal pembawa berdasarkan sinyal informasi yang memberikan ketahanan terhadap gangguan. Setelahnya adalah modulasi frekuensi shift keying atau disingkat menjadi FSK, yang dimana ini merupakan sistem digital yang menggunakan dua frekuensi berbeda untuk merepresentasikan bit biner. Lalu ada modulasi phase shift keying atau disingkat menjadi PSK. Jadi ini mengubah fase sinyal pembawa untuk mentransmisikan data yang efisien dalam penggunaan bandwidth. Lalu yang terakhir ada modulasi amplitude shift keying atau disingkat menjadi ASK. Ini merupakan sinyal digital yang menggunakan variasi amplitudo untuk merepresentasikan data biner. Lalu untuk setelahnya, ini merupakan alat juga software untuk simulasi modulasi terkait pembelajaran sebelumnya, yang dimana seperti pada gambar ya kan, jadi diperlukan RAM minimal 8 yang disarankan 4 gitu ya, maksudnya disarankan itu 8, minimalnya di 4. Nah, untuk penyimpanan ya di 20 GB gitu sesuai berat aplikasinya, dan juga beberapa perangkat lainnya gitu. Oke, untuk yang selanjutnya, nah ini merupakan gambaran umum dari amplitude modulation atau modulasi amplitudo, disingkat menjadi AM. Yang pertama, teknik modulasi ini merupakan amplitudo sinyal pembawa yang diubah dengan sinyal informasi yang ingin dikirim. Setelah itu, memiliki parameter penting dalam amplitudo modulation ini. Yang pertama adalah AC, yaitu amplitudo pembawa. Lalu adalah FC yang merupakan frekuensi pembawa, dan juga FM yang merupakan frekuensi sinyal informasi. Nah, untuk rumus dasarnya, sinyal AM dinyatakan dengan rumus ST sama dengan AC1 tambah M cos dalam kurung 2VF MT. Cos dalam kurung 2VF CT. Nah, jadi untuk teknik AM ini sering digunakan dalam siaran radio, komunikasi suara, yang memungkinkan transmisi ini memiliki transmisi informasi yang secara efisien. Untuk yang selanjutnya adalah hasil dari modulasi amplitudo yang menggunakan aplikasi MATLAB. Jadi kita lihat gitu dari kode yang dibuatnya gitu. Yang pertama adalah sinyal informasi, sinyal carrier, dan juga sinyal AM-nya. Setelah itu di-plotting sehingga menghasilkan 3 buah grafik. Jadi yang pertama itu adalah sinyal informasi, yang kedua adalah sinyal frekuensi, dan juga yang ketiga adalah sinyal yang termodulasi. Untuk yang selanjutnya, kali ini adalah frekuensi modulasi atau disingkat menjadi FM. Nah, jadi
frekuensi modulasi ini merupakan teknik modulasi yang mengubah frekuensi pembawa berdasarkan amplitudo sinyal informasinya. Frekuensi modulasi ini efektif dalam mengurangi gangguan dan juga noise yang menjadikannya ideal untuk siaran. Dan sinyal untuk FM dinyatakan dengan rumus ST sama dengan AC cos 2 FC T tambah 2pi KF integral MT dt. Parameter KF dalam rumus mengontrol variasi frekuensi berdasarkan sinyal informasinya. Dan secara umum, pengaplikasian FM ini digunakan secara luas dalam siaran radio dan juga televisi dikarenakan kualitas suaranya yang sangat baik. Nah, untuk kali ini adalah simulasi dari modulasi frekuensi yang menggunakan MATLAB. Jadi yang pertama ini adalah menentukan frekuensi pembawa dan juga frekuensi sinyal informasinya. Dan untuk sinyalnya ini kita sesuaikan dengan ada di gambar ya. Setelah itu bangun sinyal FM dengan menyesuaikan frekuensi pembawa berdasarkan informasi yang diberikan oleh sinyal input yang tadi. Nah, setelah itu implementasikan fungsi integral untuk menghitung perubahan frekuensi yang akan terjadi pada sinyal pembawanya. Lalu visualisasikanlah sinyal FM yang dihasilkan untuk mengamati variasi frekuensi secara jelas. Dan seperti pada gambar sebelumnya yang dimana menghasilkan 3 buah grafik, yakni sinyal informasi, sinyal carrier, dan juga FM modulasi sinyal. Dan simulasi ini memperlihatkan bagaimana frekuensi pembawa beradaptasi dengan perubahan sinyal informasi. Menuju ke pembahasan yang selanjutnya. Kali ini, pengenalan teknik modulasi digital. Jadi, ini merupakan proses modifikasi sinyal pembawa menggunakan sinyal digital. Berbeda dari modulasi analog yang menggunakan sinyal kontinu. Jadi, ada beberapa teknik modulasi yang umum digunakan, yakni ASK amplitude shift keying, lalu FSK frekuensi shift keying, dan PSK phase shift keying. Jadi modulasi ini memiliki keunggulan yang dimana modulasi digital menawarkan komunikasi yang lebih efisien dan memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap gangguan dibandingkan dengan modulasi analog. Sekarang kita menuju di simulasi amplitude shift keying atau ASK. Yang pertama-tama adalah menentukan frekuensi sampling yang sesuai untuk simulasi. Ini penting untuk akurasi sinyalnya. Setelah itu, buatkan vektor waktu yang akan digunakan untuk menghasilkan sinyal pembawa dan data. Lalu definisikan data binar yang akan dimodulasi. Ini merupakan informasi yang akan dikirim. Setelah itu, buat sinyal pembawa dengan frekuensi tertentu yang akan dimodulasikan. Terapkan modulasi ASK dengan mengubah amplitudo sinyal pembawa sesuai dengan data binar. Setelah itu, visualisasikanlah sinyal hasil modulasi untuk analisis lebih lanjut dan pemahamannya. Nah, untuk kali ini kita akan menggunakan contoh pada gambar yang ini. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini, yang dimana menampilkan 2 buah grafik. Yang pertama adalah grafik sinyal data binar yang sebelum dimodulasi. Ini awalnya ada di 0, lalu naik ke 1, terus hingga 0,75, turun lagi menuju 0. Lalu grafik satunya lagi adalah grafik sinyal ASK yang setelah dimodulasi.
Ini menunjukkan amplitudo pada awalnya dari 0 menuju 0,25 ada di 0. Namun pada 0,25 hingga 0,75 ini naik turun dari minus 1 menuju 1. Setelah itu dari 0,75 ke 1 ia kembali lagi ke 0. Dan analisis hasil akhirnya. Perubahan data biner akan mempengaruhi amplitudo sinyal pembawanya. Dan sekarang menuju ke simulasi frekuensi shift keying atau FSK. Nah, untuk pertamanya ini adalah menentukan frekuensi pembawa untuk bit 0 dan juga bit 1 sesuai dengan kebutuhan aplikasinya. Lalu buat sinyal pembawa untuk masing-masing bit menggunakan fungsi sinyal di MATLAB. Setelah itu, terapkan modulasi FSK dengan menggabungkan sinyal pembawa berdasarkan data biner yang ada. Lalu, plotkan sinyal FSK untuk melihat hasil modifikasi frekuensi dan analisis performa. Kali ini kita akan menggunakan contoh soalnya seperti ada di gambar. Yang dimana ini datanya ada di 100 10110. Nah, sehingga menghasilkan 3 buah grafik nih. Yang pertama ada sinyal data biner, lalu sinyal pembawa untuk FC1 dan FC2-nya. Setelah itu sinyal FSK yang setelah dimodulasi. Untuk sinyal data biner pada 0 hingga 0,125 di waktunya itu ada di 0. Di waktu 0,125 hingga 0,375 terdapat kenaikan amplitudo menjadi 1. Setelah itu dari 0,375 ke 0,5 turun kembali ke 0. Dari 0,5 ke 0,6125 naik lagi 1 amplitudonya. Lalu dari 0,625 hingga ke 0,875 turun kembali menjadi 0 amplitudonya. Setelah itu dari 0,875 hingga ke 1 untuk waktunya, amplitudo ini naik kembali ke 1. Lalu untuk kesimpulannya, hasil dari grafik ini menunjukkan perubahan frekuensi sinyal pembawa sesuai dengan data biner yang diberikan, sehingga menimbulkan efektivitas FSK. Dan untuk sistem modulasi digital yang terakhir, yakni Phase Shift Keying atau PSK. Pertama-tama, tentukan frekuensi sampling yang cukup tinggi untuk menangkap detail sinyal. Ini penting untuk akurasi dalam simulasi. Lalu, siapkan data biner yang akan digunakan untuk modulasi. Data ini menjadi dasar untuk mengubah fase sinyal. Lalu, generate sinyal pembawa menggunakan frekuensi yang telah ditentukan. Ini merupakan sinyal dasar untuk modulasi. Modifikasi fase sinyal pembawa berdasarkan data biner yang telah ditetapkan. Ini adalah inti dari modulasi PSK. Setelah itu, gunakan grafik untuk menampilkan hasil modulasi PSK. Hal ini membantu memahami perubahan fase yang terjadi. Untuk memvisualisasikannya, kita akan mencoba dengan kode berikut ini, yang dimana menghasilkan 3 buah grafik, yakni sinyal data biner yang belum termodulasi, lalu ada sinyal pembawa carrier dan juga sinyal PSK yang telah dimodulasi. Namun untuk PSK memiliki perbedaan, yang dimana pada karakteristik gelombang ini, grafik PSK itu menunjukkan perubahan fase dan juga tidak ada
perubahan dalam amplitudo maupun frekuensinya, tapi gelombangnya ini tampak melompat pada titik perubahan fase. Sedangkan untuk FSK, grafiknya ini menunjukkan perubahan frekuensinya. Dengan bentuk gelombang akan terlihat seperti sinusoidal dengan jarak antar puncak periode yang berubah-ubah. Selanjutnya adalah analisis bit error rate atau BER. BER ini merupakan metrik untuk menilai keandalan sistem komunikasi dengan membandingkan jumlah bit yang salah dengan total bit yang dikirim. Untuk perhitungan BR ini dihitung dengan menggunakan rumus. BR sama dengan jumlah kesalahan bit dibagi total bit yang dikirim. Jadi intinya ini BR membantu dalam menentukan seberapa baik sistem komunikasi dalam mentransmisikan data tanpa adanya kesalahan. Studi kasus modulasi dalam sistem telekomunikasi. Jadi untuk penerapan dua contoh. Pertama, peran penting teknik modulasi merupakan komponen kunci dalam dasar sistem telekomunikasi yang memfasilitasi pengiriman data secara efektif. Contoh modulasi digital. Modulasi digital seperti ASK, FSK, dan PSK digunakan untuk meningkatkan kinerja komunikasi, lalu meningkatkan efisiensi dan keandalan. Menggunakan teknik modulasi yang tepat dapat meningkatkan efisiensi bandwidth dan keandalan transmisi data. Simulasi MATLAB digunakan untuk menganalisis dan mengoptimalkan sistem telekomunikasi, memberikan wawasan praktis tentang teknik modulasi. Lalu untuk tantangan dan juga solusi dalam modulasi. Nah, pasti dalam proses praktikum ini ya pasti ada yang namanya tantangan yang dimana ini seperti gangguan sinyal yang disebabkan oleh faktor eksternal yang dapat mengurangi kejelasan sinyal yang diterima. Lalu ada juga noise yang dimana ini merupakan sinyal yang tidak diinginkan yang dapat mengganggu sinyal utama, menyebabkan kesalahan dalam transmisi data. Lalu juga keterbatasan perangkat keras. Perangkat keras yang tidak memadai dapat membatasi kemampuan pemrosesan dan transmisi sinyal, sehingga menyebabkan penurunan performa. Namun, dalam setiap keterbatasan, pasti ada solusi untuk tantangan tersebut. Yang dimana salah satunya adalah teknik pengkodean, error correcting. Yang dimana teknik ini membantu untuk memperbaiki kesalahan dalam sinyal yang diterima, sehingga meningkatkan keandalan transmisi. Lalu ada peningkatan kualitas sinyal pembawa. Ini cukup penting untuk memastikan sinyal yang lebih bersih dan juga lebih dapat diandalkan. Optimasi algoritma modulasi. Dengan mengoptimalkan algoritma yang digunakan dalam modulasi, kita dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses transmisi. Dan praktik yang terbaik. Penggunaan simulasi MATLAB dapat membantu dalam mengidentifikasi dan mengatasi masalah potensial yang mungkin terjadi dalam sistem modulasi. Dan sekarang kita telah menuju ke kesimpulan dan juga poin penting. Untuk kesimpulan dan juga poin pentingnya di sini ada di definisi modulasi. Modulasi ini adalah proses mengubah karakteristik sinyal untuk menyampaikan informasi. Setelah itu ada pentingnya modulasi. Modulasi memungkinkan transmisi informasi yang efisien dan andal dalam berbagai media komunikasi. Lalu penggunaan MATLAB. MATLAB digunakan untuk mensimulasikan teknik modulasi, membantu dalam pemahaman konsep. Lalu ada teknik modulasi. Teknik seperti AM, FM, ASK, FSK, dan PSK memiliki aplikasi spesifik dalam komunikasi. Lalu ada manfaat simulasi. Simulasi ini memperkuat pemahaman teoretis dan memberikan keterampilan praktis di bidang telekomunikasi. Mungkin cukup sekian penyampaian video dari saya. Mudah-mudahan bisa dimaafkan apabila terjadi banyak kesalahan. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.